yang Jelerga katakan ke abang? Keluh kesah apa sehingga akhirnya Vicky mendapatkan pasal itu? Sebenarnya ini permasalahan udah lama ya. Udah lama, iya. Jadi Berlarut-larut. diawali sebenarnya ini satu peristiwa hukum yang terjadi sehingga muncul ada beberapa upaya hukum. Sebenarnya kasus proses statusnya cuma satu, tapi ada jadi kalau dibedah banyak nih. Ya, jadi banyak pengaduan ke kepolisian. Oke. Jadi pertama kan peristiwa di mana saudara Vicky Prasetyo melakukan tindakan penggerebekan, istilahnya gitu dulu ya. Atau melabrak lah. Melabrak lah. Terus pada sekitar jam 1 pagi. Oke. Di rumah klien kami. Oke. Setelah melakukan penggerebekan dengan membawa media dengan beberapa orang ya. Awal mula disitulah terjadi upaya hukum di kepolisian. Oke. Maka dari hal itu, saudara Vicky, pasal apa yang diminta oleh akhirnya Vicky kena pasal apa dari peristiwa itu? Padahal pertama, Vicky datang untuk Vicky Prasetyo yang melakukan upaya hukum pertama kali. Iya. Di kepolisian melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan. Iya. Itu dilaporkan. Oke. Naiknya laporannya. Dengan terlapor saudara Injil Elga. Oke. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, sampai ada olah TKP, ternyata proses di kepolisian dinyatakan SP3. Kenapa bisa SP3? Karena tidak terbukti. Mohon maaf Bang. Laki-laki itu oleh SP3 pemberhentian Surat pemberhentian penyidikan perkara. Oke, Abang mohon maaf. Sehingga bisa keluar SP3, padahal Vicky sebagai suami yang sah, dia mencurigai ada laki-laki lain yang notabene bukan suaminya. Nah, suaminya laki-laki itu siapa ternyata di dalam itu? Itu klien saya juga, namanya Vicky Alman. Jadi begini, ini pelajaran yang kita harus ambil dalam peristiwa hukum ini. Jadi kalau kita mengetahui suami atau istri kita berselingkuh atau bersama pihak lain dalam satu ruangan atau dimanapun, kita melakukan tindakan hukum itu jangan dengan mengekspos berita tersebut, menyebarluaskan, mendistribusikan sesuatu yang belum pasti. Berarti kenanya di pasal itu? Ya. Kita berandai-andai. Seandainya pada waktu itu, di malam jam 1 itu, Vicky datang bersama kerabat terdekat. Tidak ada media. Ada pengurus RT atau RW di situ, tanpa ada media satupun, itu aman? Aman. Terus nggak kena pasal itu? Nggak kena. Tetapi tindakan selanjutnya adalah melakukan laporan ke kepolisian. Ini loh ada peristiwa hukum begini. Tapi kesalahan saudara Vicky dalam perkara ini adalah meliput, mengekspos berita tersebut dan menyatakan, terus mendistribusikan sehingga dapat diakses. Orang banyak jadi tahu. Ya, orang banyak jadi tahu. Jadi dengan tuduhan melakukan perzinahan. Tetapi dalam upaya hukum, waktu Vicky melapor dengan menghadirkan bukti dan saksi, ternyata dugaan tindak pidana tersebut bukanlah suatu tindak pidana yang dimaksud, maka dikeluarkan surat penghentian penyidikan perkara.